Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru teman-teman. Nah, jadi di video kali ini gue akan sharing ke kalian manfaat update iOS secara rutin guys ya. Kenapa gue bikin video ini? Karena banyak banget yang nanya ke gue, "Bang, gue takut update iOS." Gue tanya, kenapa? Satu, mereka banyak yang takut sinyalnya hilang. Kedua, mereka takut fitur-fiturnya tuh nggak bisa berfungsi dengan maksimal. Contohnya, turunnya off, kemudian Face ID-nya off, kemudian kameranya getar, kemudian kameranya 0,5 transisinya itu patah-patah atau jelek. Nah, jadi di sini gue akan sharing ke kalian menurut pengalaman gue secara pribadi. Ini real dari experience gue, bukan kata orang lain, bukan kata teman gue, bukan kata saudara gue, bukan kata relasi gue. Jadi ini murni dari pengalaman gue selama ini menggunakan iPhone dan update iOS secara rutin berkala. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi kalau untuk Apple sendiri memiliki ekosistem sistem operasi secara sendiri, yaitu iOS teman-teman. Jadi iOS ini untuk running di iPhone dan juga di iPad. Tapi kalau di Mac itu menggunakan macOS teman-temannya. Nah, kebetulan kalau untuk iOS terbaru sekarang yang running di iPhone 12 mini gue itu adalah iOS 18.2 teman-temannya. Di sini kita cek bareng-bareng, kalian bisa lihat sendiri di sini iOS 18.2 yang memang banyak banget datang dengan update yang memang berhubungan dengan Apple Intelligence. Kalian bisa lihat sendiri di sini teman-teman, Apple Intelligence, ChatGPT dan lain-lain guys. Ini adalah update iOS yang terbaru 18.2. Nah, kemudian kalau untuk iPhone 6 yang ada di tangan gua ini teman-temannya, itu untuk iOS-nya sendiri dia ada di iOS yang 12 kalau nggak salah teman-temannya. Sini kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini iOS 12.57. Jadi udah beda 6 iOS ya antara iPhone 6 dengan iPhone 12 mini gua ini teman-temannya. Nah, jadi di sini gue akan sharing ke kalian teman-temannya apa sih yang gue dapetin dari update iOS secara rutin guys ya. Nah, di sini gue pengen menyanggah untuk mendapat yang mengatakan bahwa update iOS itu bisa bikin hilang sinyal, bisa bikin Face ID atau turunnya hilang. Gue bisa sanggah karena dari pengalaman gue secara pribadi, gue nggak pernah mengalami hal tersebut teman-temannya. Jadi ini gue sanggah menggunakan pengalaman gue ya, bukan menggunakan pengalaman orang lain yang mungkin pernah terkena hal seperti ini, seperti turun off, Face ID off, dan juga sinyalnya hilang setelah update iOS teman-temannya. Nah, jadi manfaat pertama yang bisa gue ambil dari update iOS secara rutin itu adalah gue bisa menikmati fitur terbaru yang disematkan oleh Apple di iOS terbaru ini teman-temannya. Gue ambil contoh yang paling simpel aja. Sekarang email itu di iOS 18.2 runningnya tuh seperti ini teman-temannya. Jadi dia ada banyak pilihan, ada primary, ada transaction, ada update dan lain-lain. Nah, kalau misalkan di iOS yang sebelumnya 18.1 itu tampilannya biasa, klasik, tidak ada detail seperti ini teman-temannya. Itu yang bisa gue share ke kalian bahwa sebenarnya kalau untuk update iOS itu yang pertama kita bisa mendapatkan fitur terbaru yang memang disematkan oleh Apple di iOS terbaru tersebut teman-temannya. Oke, yang kedua dari sisi keamanan. Menurut gue secara pribadi dengan update iOS secara rutin, security di iPhone kita tuh semakin ditingkatkan. Karena seperti yang kita tahu teman-teman, kalau untuk ancaman malware-malware yang ada sekarang itu setiap hari itu mereka juga semakin canggih ya, malware yang ingin disisipkan atau disusupi di iPhone targetnya. Nah, dan juga update iOS secara rutin itu juga untuk memperkuat security yang ada di iPhone kita. Jadi kalau misalkan musuh kita itu sudah menggunakan Intel i5 misalnya, nah kita juga update nih untuk iOS kita itu di minimal Intel i5 atau di atasnya Intel i7 teman-temannya. Nah, jadi contohnya seperti itu teman-temannya, secara awam, secara gampang untuk dimengerti. Kita tuh juga selalu update ya iOS itu untuk menjaga bahwa malware-malware yang terbaru itu nggak bisa masuk di iPhone kita. Terutama untuk urusan yang namanya phishing atau misalkan dari financial banking kita teman-temannya. Nah, jadi keamanan di iPhone itu adalah salah satu hal yang mutlak bagi gue secara pribadi. Jadi gue nggak peduli ya mau sinyal atau gimana pun hilang, gue tetap bakal update iOS karena keamanan, terutama untuk sisi perbankan gue, data pribadi gue itu adalah hal yang sangat penting teman-temannya. Nah, salah satu hal yang sangat gue sukai ya sejak gue update iOS 18 itu adalah dari yang namanya stolen device protection ini teman-temannya. Jadi gue ingin share ke kalian, di saat kalian di area yang tidak familiar, misalnya kalian selama ini di rumah dan di kampus, tiba-tiba kalian COD jual iPhone kalian, ketemu sama orang di misalkan di kota sebelah, misalkan di kabupaten lain. Jadi pas kalian tuh mau sign out Apple ID kalian, itu ada delay selama 1 jam teman-temannya. Jadi ini udah gue rasakan sendiri dari stolen device protection itu, away from familiar location-nya gue on kan. Kemudian pas gue COD dan gue sign out
iOS gue itu ternyata dia itu ada yang namanya device stolen protection-nya itu aktif. Jadi karena lokasi gue nggak familiar, jadi gue cuma bisa sign out Apple ID gue itu setelah 1 jam baru dia bisa, teman-temannya. Jadi menurut gue secara pribadi hal seperti ini hanya bisa dinikmati jika kita update terus iOS, mengikuti update iOS yang terbaru, teman-temannya. Nah, kalau kita nggak update iOS, kita tidak bisa menikmati fitur-fitur keamanan yang lebih canggih. Jadi itu adalah alasan yang kedua kenapa gue tuh selalu rutin untuk update iOS, teman-temannya. Oke, untuk hal yang ketiga adalah update iOS secara rutin itu berguna untuk memperbaiki bugs yang ada di iOS sebelumnya. Seperti yang ada di tangan gue ini iPhone 12 mini, teman-teman. Jadi kalau untuk 18.2 gue menemukan bugs yaitu transisi kamera dari 0,5 ke 1 itu patah, teman-temannya. Jadi 0,5 ke 1 itu patah dan gue yakin ini akan diperbaiki di iOS yang selanjutnya, teman-temannya. Nah, dan juga pas gue buka Instagram, kadang-kadang di Instagram itu untuk suaranya itu juga masih ngikut ya di feedback yang sebelumnya, teman-temannya. Jadi kalau misalkan kita lagi buka suatu konten yang ada suaranya tuh ngikut kayak bugs yang di iOS sebelumnya, teman-temannya. Itu terjadi lagi di iOS 18.2 ini, teman-temannya. Selain itu, teman-temannya, gue nggak menemukan lagi bugs-bugs yang ada di iPhone 12 mini gue setelah install 18.2 ini. Tapi gue yakin teman-teman dengan sering update iOS secara rutin, bugs yang ada di 18.2 ini akan hilang di iOS selanjutnya, teman-temannya. Jadi kalau misalkan kalian itu tipikal orang yang nggak suka ya dengan bugs-bugs yang hadir di iOS kalian yang sekarang ini, kalian bisa update langsung di iOS selanjutnya untuk mengatasi bugs-bugs yang ada. Karena memang kadang-kadang Apple itu kan mendengarkan masukan atau feedback dari kita semua, kemudian mereka meluncurkan salah satu iOS terbaru untuk mengatasi bugs-bugs yang ada di iOS sebelumnya, teman-temannya. Oke guys, jadi kalau untuk hal terakhir kenapa kalian harus update iOS secara rutin, artinya dengan sering update iOS secara rutin, iPhone kalian tuh sudah terbiasa untuk diupdate terus-menerus. Jadi menurut gue secara pribadi dari pengalaman gue selama ini, semakin sering gue update iOS secara rutin, iPhone gue tuh jadi terbiasa untuk mengikuti iOS terbaru yang akan disematkan oleh Apple, teman-teman. Jadi hal ini tuh menurut gue ya, ini pendapat gue secara pribadi dari pengalaman, itu mengurangi atau meminimalisir pas update iOS itu kalian mengalami malfungsi seperti turunnya off, kemudian Face ID-nya off, kemudian kameranya hilang, blank, hitam, atau sinyalnya off, teman-temannya. Nah, jadi ini adalah beberapa alasan kenapa gue tuh suka banget update iOS, teman-temannya. Gue dulunya tuh memang tipikal nggak suka banget update iOS, ribet, itu menurut gue dulu, teman-temannya. Kemudian sejak gue jadi YouTuber, gue harus memberikan ke kalian review iOS terbaru, dan di sini pun gue mulai terbiasa untuk update iOS secara rutin. Gue nggak peduli dengan risiko kehilangan sinyal dan lain-lain, karena menurut gue secara pribadi kalau misalkan iPhone-nya memang bagus ya dia akan tetap bagus sih, teman-temannya. Ini murni pendapat gue guys ya. Kemudian yang ada di tangan gue ini adalah iPhone X Inter. Ini gue nggak takut sama sekali untuk update iOS-nya, teman-teman, secara berkala, karena bagi gue kalau misalkan memang iPhone-nya sebagus itu ya udah, it's fine. Jadi kalian mau update iOS secara berkala pun itu adalah hal yang wajar dan normal aja selama iPhone kita bagus, teman-temannya. Jadi dengan update iOS secara rutin, kita juga tahu pada akhirnya iPhone kita itu bagus atau enggak, teman-temannya. Nah, kalau sekadar bugs itu adalah hal yang normal, karena kalau tidak ada bugs itu juga lucu sih, karena nggak ada yang sempurna di dunia ini, teman-temannya. Nah, mungkin sekian ya video gua tentang update iOS secara rutin, karena yang perlu kalian ketahui bahwa untuk iPhone 6 ini pun itu masih berfungsi dengan normal, kalian didukung juga dengan iOS yang sangat-sangat bagus, teman-teman. Jadi gue nggak bilang ya kalau smartphone lainnya menggunakan iOS masing-masing itu jelek, enggak, tapi gue udah terbiasa menggunakan iPhone dengan sistem operasinya yang tersendiri yaitu iOS, dan juga selama gue pakai iOS fine-fine aja, teman-teman. Bahkan iPhone 6 ini pun masih bisa jalan, dan untuk security-nya juga lumayan masih kuat juga ya untuk tahun 2024 dan kedepannya, teman-teman. Jadi saran gue sekarang adalah kalian harus update iOS secara rutin. Sayang dong beli iPhone mahal-mahal itu tidak dimaksimalkan fungsinya, teman-teman, dan juga tidak dijaga keamanannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, teman-temannya. Bye-bye.